Perkenalkan, nama saya Tio Marisa. Nama saya Mutia Kartika Fendi. Halo, perkenalkan nama saya Sahra Benafsad. Halo, perkenalkan dengan saya Dian Sitasari. Halo, nama saya Nur Hotima. Halo, nama saya Angeli Manu Dularam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Untuk itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, pada saat kita menulis surat atau pada saat kita berdiskusi dengan teman kita. Sedangkan bahasa nonverbal adalah komunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata melainkan tindakan. Contohnya, pada saat kita berdiskusi dengan teman kita menggunakan gestur kita, atau kita menggunakan sentuhan fisik, atau kita melakukan kontak mata pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita. Ciri-ciri dari bahasa verbal yaitu komunikasinya cenderung bersifat dua arah, penyampaiannya bisa melalui media, baik secara lisan maupun tulisan, penggunaan kata-kata satu atau lebih dari bahasa. Sedangkan ciri-ciri dari bahasa nonverbal, komunikasi tidak terlibat dalam unsur-unsur bahasa, dan penyampaiannya dengan menggunakan isyarat, seperti gestur, gerak-gerik, dan tipologi. Bahasa verbal dapat membantu kita dalam membentuk realitas, sedangkan bahasa nonverbal dapat membangun level dalam sebuah hubungan. Untuk itu, mari kita lihat contoh video dari bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Jadi gimana nih? Jam segini, udah jam 9. Jadi dari awal aja kali ya, kayaknya baik banget sih. Oh iya, tulis ini berapa sih durasinya dia? 8-10 menit sih. Terus kayak ada bukaan, ada rokernya, dokumennya. Oke, kita mulai ya. Oh ya, gimana nih? Oh gitu aja. Oh iya, pertanyaan gimana ya? Kok belum? Oh iya, Cuma di sini sih main kebiasaan aja gitu. Oh. Kan kita udah pernah bikin video ya sebelumnya. Iya. Iya kan, udah pernah bikin. Dan kayaknya vlog lagi. Soal apa nih? Kegiatan sehari-hari aja. Jadi coba dihubungin dulu aja ya, sih. Oke, ya udah. Di sini tuh yang si selebgram itu ya. Ini selebgram ya? Oh my god, ya udah sih. Ibu sibuk banget, susah banget ini Ini sibuk malah. Sibuk malah ya, jelata gitu. Oke, kita coba hubungin dia aja. Ini kan lebih coba itu dah, coba chat nih ya. Ya, Boleh. Ini dari awal kita nggak buat bareng, nggak ada yang beres. Aku gimana sih? sibuk sih. Ini berapa kali sih udah Artis kali ya. ya aku ya. Gimana nih ya? Katanya sih, belum nih gue datang, katanya mau ngajak. Ya, jadi lagi. Iya, yaudah di video call aja ya. Kali ya. Zoom aja katanya. Oh, Zoom. Gue terus ini deh, langsung aja. Jangan lupa dikirim sekalian sih. Oke, nanti ketemu ya. Hai guys, sorry baru join Bisa kesini nggak? Nggak bisa ya? di lokasi syuting nih gue. Aduh capek banget, padat banget jatuh. Gak bisa sibuk gue. Gas, dari semuanya ya. Aduh
Daripada nggak selesai nih, deadline udah cepat. Iya, bye Zoom aja. Jangan lama-lama ya, capek gue. Ganti ya, Apa? Ganti? Gue udah capek-capek mikir loh. Kok ganti? ya. Sama ganti aja. Bikin awal-awal player interview dia kali ya, kan menarik tuh makanya. Nah, bagus tuh. Bener-bener. Ya kok tiba-tiba? Ya gitu sih main. Ya dulu sih. Oke. Nanti kan tambahin sebelum masuk kerja tuh ada obrolan sama orang interview juga gitu loh. Jadi kayak berasa paham gue dapet di sana. Iya, lebih lengkap gitu kan ya. Terus ada kayak nah, tuh sih lebih oke ya sama ini sih kan. Ya udah, pakai ide kalian aja deh, terserah ya. Gue udah kasih ide. Terus ngapain gue ikut meeting ini kalau misalnya ide gue nggak dipakai? Udahlah, gue leave aja. Bye. Ya, ih, kok marah-marah sih? Gimana sih? Kapan dimati? Udah gak ikut Zoom doang, mati. Udah gak ikut, udah jalan-jalan. Oke. Gak lagi ya, terus gue sama dia. Oke, makasih. Mari kita lihat lebih lanjut interaksi yang terjadi antara mereka. Ada beberapa komunikasi nonverbal yang mereka lakukan. Pertama, komunikasi berbentuk gestural. Gestural di sini berbentuk kelirikan mata serta dorongan tangan. Di awal video, Ara dan Sita melakukan komunikasi nonverbal gestural ini, di mana merasakan kesamaan akan ketidaksukaannya, mereka melakukan lirikan mata serta sentuhan fisik. Lalu komunikasi nonverbal kedua yang mereka lakukan adalah komunikasi nonverbal ekspresi wajah. Ekspresi wajah berperan penting pada komunikasi, di mana mereka bisa menunjukkan ketidaksukaannya, kesukaannya, dan berbagai macam hal ekspresi lainnya. Di awal video, Imai menunjukkan wajah sombongnya secara tersirat dan mengatakan bahwa ia baru saja menyelesaikan syuting. Komunikasi nonverbal selanjutnya yang mereka lakukan, atau yang ketiga, yaitu paralinguistik. Komunikasi nonverbal paralinguistik merupakan ide komunikasi yang melibatkan kualitas vokal, nada suara, ritme, dan intonasi. Di sini ada nada suara Imai yang berubah saat ia merasa kesal dengan teman sekelompoknya. Lalu ada suara Ara dan Sita yang berubah di akhir video bahwa ia tidak suka dengan perilaku Imai yang bersifat kekanak-kanakan. Setelah melihat contoh dan penjelasan yang telah ditampilkan oleh teman-teman, saya ingin memberikan sedikit penjelasan atau kesimpulan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Kita masuk dulu ke komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan, berbentuk lisan dan juga tulisan, berupa kata-kata yang kita sampaikan diucapkan secara langsung ataupun tidak secara langsung. Contohnya komunikasi verbal itu adalah berbicara, menulis, membaca, chatting. Komunikasi nonverbal mengacu pada penggunaan bahasa isyarat atau perwujudan bahasa tubuh yang terdiri atas gerak-gerik, penampilan fisik seseorang, gerakan dan sentuhan, serta bunyi-bunyian atau kode-kode tertentu. Komunikasi nonverbal ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pesan kinesik berupa gerakan tubuh. Yang kedua adalah pesan proksemik yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruangan. Yang ketiga, pesan artifaktual merupakan pesan yang disampaikan melalui body image atau penampilan seperti pakaian, kosmetik, dan lainnya. Yang keempat adalah pesan olfatiks atau indera penciuman dan haptiks, sentuhan. Pesan paralinguistik adalah yang kelima yang berkaitan dengan ritme dan volume. Komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal pada hakikatnya itu adalah saling berpengaruh dan melengkapi serta terkait. Misalnya dalam komunikasi face to face atau secara langsung, kita terus-menerus melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan dengan lawan bicara secara langsung, dan komunikasi nonverbal itu terjadi secara natural tanpa kita sadari dengan gerak-gerik tubuh kita, penampilan, dan lainnya. Seperti contohnya sekarang ini, gerak-gerik tangan saya, intonasi suara saya, lafal, itu adalah komunikasi nonverbal yang tanpa sengaja terjadi secara natural. Pada saat saya melakukan komunikasi verbal juga dalam hal ini adalah satu arah karena saya sedang merecord video. Bahasa isyarat dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak kita gunakan dibanding dengan komunikasi atau bahasa verbal. Karena emosi dan perasaan lebih mudah kita ekspresikan dengan menggunakan bahasa tubuh lewat pesan nonverbal. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu di video berikutnya.